Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ketemu lagi ya dengan Ustazah Indah untuk belajar matematika pada hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ketika belajar pada hari ini ya. Dan yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan dan kesehatan kembali. Oke, hari ini kita akan belajar kembali matematika masih tentang operasi hitung pecahan, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Nah, jadi sebelum kita mulai apa sih itu pecahan desimal dan bagaimana bentuknya dan cara mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan. Yuk kita kenalan dulu nih sama seseorang ilmuwan muslim yang beliau ini adalah penemu atau yang memperkenalkan pertama kali bilangan desimal. Siapakah beliau? Nah, ada yang kenal nggak? Adik, teman-teman semuanya ada yang kenal nggak ini siapa? Nah, kalau yang sudah punya bukunya bisa dilihat di bukunya. Nah, ini di buku matematikanya ya. Ini beliau adalah Muhammad bin Musa al-Hawarizmi. Nah, atau biasa dikenal dengan Al-Hawarizmi. Beliau ini seorang ahli bidang matematika dan beliau adalah Bapak Aljabar. Nah, apa sih aljabar itu? Aljabar itu nanti teori matematika ketika kalian sudah masuk sekolah SMP ya, sekolah menengah pertama. Nah, sekarang kalian tahu dulu nih, Al-Hawarizmi ini adalah Bapak Aljabar. Kemudian beliau juga yang pertama kali memperkenalkan penggunaan bilangan 0 sebagai nilai tempat dalam basis 10. Nah, sistem ini disebut juga dengan sistem bilangan desimal. Nah, beliau ini yang memperkenalkan pertama kali bilangan desimal. Siapa? Namanya Muhammad bin Musa al-Hawarizmi. Jadi, ilmuwan-ilmuwan muslim tuh banyak sekali loh yang menemukan teori-teori pengetahuan yang kita pelajari hari ini. Bukan hanya matematika, semua pelajaran ada juga yang ilmuwan muslim yang menemukan atau yang memperkenalkan pertama kali. Nah, kemudian kita lanjut aja ya. Oke, kita mulai bentuk dan nilai pecahan desimal. Jadi sebelum kita belajar penjumlahan dan pengurangan, kita wajib tahu dulu nih, harus tahu dulu gimana sih bentuk nilai pecahan desimal itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Bacanya adalah 282,195. Jadi, pecahan desimal ciri-cirinya itu ada tanda komanya. Nah, 282 itu disebut dengan bilangan bulat. Nah, nilainya 200. Nah, kalau 200 berarti dia nilainya adalah ratusan. Karena ratus ya, 200. Jadi nilainya ratusan. Kemudian 80 berarti nilainya itu adalah puluhan. Kemudian 2 itu nilainya berarti satuan. Koma 195 ya. Jadi bacanya itu 282,195 yang benar. Bukan 282,195. Salah ya itu ya. Jadi bacanya yang benar adalah 282,195. Nah, 1 di sini di belakang koma itu artinya per 10. Ya, karena di belakang koma 1 angka, misalnya berarti dia per 10. Ya, per sepuluhan. Kemudian di belakang koma dia ada 2 angka, 9. Ada 2 angka berarti dia per seratusan. Karena di belakang koma ada 2 angka, dia di belakang koma ya, 2 di belakang koma, maka dia disebut nilainya nilai per seratusan. Kemudian yang 5 itu di belakang koma 3 kali,
berarti dia per seribuan. Kemudian langsung saja ke penjumlahan pecahan desimal. Contohnya 2,5 ditambah 0,12. 0,12 sama dengan 2, jadi kita susun ke bawah. Cara menjumlahkannya disusun ke bawah. 2,5 0,12. Nah, ini ditambah ya. Ini komanya harus sejajar. Komanya harus sejajar. Nah, kalau sudah sejajar, walaupun dia di belakang koma itu ada satu angka, yang ini dua angka, nggak apa-apa. Yang penting ininya sejajar. Ya, jadi yang penting yang harus diinin ini komanya harus sejajar. Karena kalau tidak sejajar nanti hasilnya salah. Nah, kemudian baru ditambah. Nah, ini karena nggak ada temennya, bisa langsung ditambah 2. Kemudian 5 tambah 1, 6. Komanya jangan lupa ditulis. 2 ditambah 0, 2. Hasilnya 2,62. Kemudian, nah ini komanya. Kemudian nomor 2, 1,07 ditambah 1,88. Nah, ini sejajar, harus sejajar. Nah, ini kebetulan di belakang koma ada 2 angka dua-duanya. Nah, jadi sejajar ya komanya ya. 7 tambah 8 berapa? 5, 15 ya. Nah, 5. Kemudian satunya ditaruh di atas ya, disimpan. 1 ditambah 0, 1. 1 tambah 8, 9. Kemudian 1 tambah 1, 2. Jadi 2,95. Begitu. Paham ya? Kemudian untuk pengurangan pecahan desimal sama seperti penjumlahan, disusun ke bawah dulu. 15,46 dikurang 2,3. Nah, jadi komanya harus sejajar. Ini harus sejajar ya. Saya ingetin lagi, ketika mau menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal, komanya harus sejajar. Nah, kalau sudah dikurang ya, ini dikurang. Nah, 6 ini seperti 0 ya, jadi 6 dikurang 0 itu tetap 6. Kemudian 4 dikurang 3, 1. 5 dikurang 2, 3. Dan satunya turun ke bawah. Ya, paham ya? Kemudian contoh yang kedua. 215,5 dikurang 2,03 sama dengan komanya harus sejajar juga. 215,5 2,03. Nah, ini beda nih. Di sebelum koma itu ada 3 angka, ini sebelum koma ada 1 angka. Gak apa-apa, yang penting sejajarin komanya. Ya, kalau sudah dikurang. Nah, ini kan Ustazah bilang kalau misalnya di sini nggak ada, berarti ini bagaikan 0. Nah, berarti 0 dikurang 3 itu nggak bisa. Jadi dia minta ke 5. Pinjam ke 5, jadi dia nilai 10. Yang 0 tadi nilainya 10. Jadi 10 dikurang 3, 7. Kemudian ini sisanya jadi 4. 4 dikurang 0, 4. Komanya jangan lupa. Kemudian 5 dikurang 2, 3. Satunya turunin, 2-nya diturunin. Gitu ya, paham ya? Nah, ini gimana Ustazah? Kalau ini dia 0, 6 dikurang 0 tetap 6. Kecuali kalau dia 0 di atas, 0 dikurang 3 kan nggak bisa. Ya, jadi dia harus pinjam. Nah, itu dia pengurangan dan penjumlahan pecahan desimal. Paham ya sampai situ? Nah, sekarang kita mau ke penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Maksudnya gimana nih Ustazah? Jadi ada di situ pecahan biasa ditambah ke pecahan campuran atau pecahan campuran ditambah pecahan desimal. Nah, itu cara menjumlahkannya atau mengurangkannya, ubahlah pecahan tersebut sehingga menjadi bentuk yang sama. Itu misalnya ya, contoh ya, nomor 1, 3/5 ditambah 0,35. Nah, 3/5 itu pecahan biasa dan pecahan desimal. Nah, caranya itu ubahlah bentuknya, bisa ke pecahan biasa dulu atau ke desimalnya yang diubah. Nah, ini Ustazah mintanya ubahlah dalam bentuk pecahan biasa. Jadi pecahan desimal diubah ke pecahan biasa. Caranya bagaimana?
3/5-nya ditulis seperti biasa karena dia udah termasuk pecahan biasa. Nah, yang diubah ini pecahan desimalnya. Pecahan desimal diubah ke pecahan biasa. Gimana caranya? 35/100. Kenapa per 100? Karena tadi kan kita udah belajar ya tentang bentuk dan nilai pecahan desimal. Kalau di belakang koma itu ada 2 angka, berarti dia per 100. Kalau dia di belakang koma ada 1, berarti dia per 10. Kalau di belakang koma dia ada 3 angka, dia berarti per 1000. Karena di sini di belakang koma ini ada 2 angka ya, 1, 2, maka per 100. Jadi 35/100. 35-nya dari sini per 100. Begitu ya. Sama dengan, nah kalau sudah pecahan biasa semuanya, sudah diubah ini, maka kita harus menjumlahkannya dengan cara seperti kita belajar pecahan biasa kemarin. Nah, kalau penyebutnya beda, berarti kita harus cari KPK-nya dulu. KPK 100 dan 5, 100 itu bisa dibagi 5, maka KPK-nya itu adalah 100. 100 ditambah 100, 100 dibagi 5 itu 20, 20 kali 3, 60. Kemudian 100, ini sama ya, jadi nggak usah dihitungin 35 tetap ya. Nah, kemudian baru bisa dijumlahkan 60 tambah 35, itu 95/100. Nah, kalau sudah begini, karena dia ada angka 5 dan 0-nya, maka dia bisa sama-sama dibagi 5. Kayak gitu. Jadi kata kuncinya kalau dia di belakang satuannya itu 5 atau 0, maka dia bisa dibagi 5. Ya. Misalnya 95 dibagi 5. Sama-sama bisa dibagi 5, masih bisa disederhanakan. 19/20. 95 bagi 5 itu 19, 100 bagi 5 itu 20. Nah, ini sudah hasil yang paling sederhana. Kemudian contoh yang kedua, 75% dikurang 1/5. Nah, ini bentuk pecahan persen. Kemudian, ubahlah bentuk dalam bentuk persen. Jadi 1/5-nya kita ubah nih dalam bentuk persen. 75% dikurang. Nah, jadi persen itu sama aja dengan per 100. Jadi harus dikali 100%. Nah, berarti 1/5 dikali 100%. Gimana cara mengalikannya? Ini aja 1 kali 100, terus 100, kemudian dibagi 5. Jadi 75% ini 1 kali 100, 100 dibagi 5. Ya. Jadi 100 bagi 5, 20. Nih ya. 100 bagi 5 itu 20%. Jadi tinggal dikurang 75% dikurang 20%. Sama dengan 55%. Nah, nanti perkaliannya kita belajar setelah belajar penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, ini baru sekilas saja. Ini bisa dikali 1 kali 100, kemudian dibagi 5. Ini caranya untuk supaya mengubah dalam bentuk persen. Nah, kalau misalnya belum paham, tolong ditanyakan ya. Karena di sini teman-teman harus belajar untuk belajar benar-benar fokus dan menyimak baik-baik supaya nanti kedepannya bisa terus mengikuti pelajaran dengan baik gitu, karena kedepannya bakalan akan semakin susah pelajarannya ya. Jadi harus disimak baik-baik, dan kalau tidak bisa ditanyakan ke ustazah langsung ya. Nah, ini kalau sudah paham semuanya, kita latihan soal dulu ya. Latihan soalnya ini yang tabel informasi nilai gizi ini untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Jumlah nilai gizi lemak total dan protein adalah nih, lemak total dan protein berarti 2,22. Kalau jumlah berarti ditambah ya, ditambah 1,73 gitu ya. Nah, kemudian nomor 2 selisih. Kalau selisih itu dikurang. Nah, ini ada latihan, ada 5 soal. Jadi, latihan soal ini nanti kalian kerjakan dan dijawab di buku tulisnya dengan cara, dan jawabannya bisa dikirim lewat Telegram atau lewat Telegram ya, difotoin aja. Insya Allah nanti pembahasan latihan soal akan saya berikan. Dan kalau yang masih belum paham silakan ditanyakan ya. Dari ustazah itu saja ya. Semoga Allah memudahkan selalu.
teman-teman dalam belajar, dalam proses belajar mengajar, dalam proses belajar walaupun di rumah ya, dan semoga semua urusan teman-teman, baik itu keluarganya, orang tuanya, semoga Allah mudahkan selalu, dan teman-teman juga diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Baik, cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.